Ya, salam buat kita semua untuk mahasiswa pasca sarjana Salam Pak. prodi pastoral konseling ya. Kita mulai dengan doa. Bapak yang baik, kami bersyukur untuk semua teman-teman sahabat yang sudah ada di Zoom maupun yang join di Institut Agama Kristen Negeri Palangkaraya. Kami berharap kasih karunia melimpah, roh bekerja beracara berkarya. Dari awal hingga akhirnya perkuliahan ini, Ratu kuduskan buat berhasil nama Tuhan. Anugerah cinta kasih yang kemurahan dan kami percaya Engkau, intervensi Yesus Kristus. Amin. Ya, kita mulai ya. Bentar ya. Oke, kita lanjutkan ya. Kita video dulu ya. Oh, belum introduction ini ya. Saya belum kenal yang lain ini. Ah, introduction sedikit aja, nggak usah lama-lama lah, Ibu Retno. Introduction yourself. Habis itu Ibu Grivia ya. Silakan. Oke, terima kasih Pak. Selamat siang. Perkenalkan nama saya Pendeta Retno Wahyuni. Sekarang bertugas sebagai pendeta di Resort GKI Tamiang Layang dan melayaninya di Jemaat PTSGM Madarau atau perusahaan gitu Pak. Oke, Terima bagus. kasih. Ya, terus Ya, selamat siang semuanya. yang Nama saya Gigi Alie. Saat ini saya bekerja dan membantu suami dalam pelayanan di gereja. Saya tinggal di Banyumas, Jawa Tengah. Terima kasih. oke. Suami gembala ya, Iya, betul, Pak. Gereja Pantai Kosta di Indonesia. Oke. Iya. Jemaatnya berapa banyak, Bu? Enggak begitu banyak ya, kurang lebih ya 50 Pak ada. 50 Memang partisipan ya. gereja banyak ya. Oke, good, good. Sebagai gembala hatinya gembala ya. Cocok untuk pastoral counseling. Oke. Iya, betul. Ya, oke. Ini slide saya bisa lihat. Bisa Bisa, Pak. Pak. Ya, oke ya. Saya kasih filmnya dulu beberapa waktu ya. Ini kemarin yang banyak nggak nonton ya. Guys, you already know who it is, man. It's your boy C. He's got another movie, man. This is Antoine Fisher, and this is featuring Denzel Washington. This movie is a certified, certified classic. I feel like this is an underrated gem. You know what I'm saying? And anyone that's seen this movie before knows that this movie is amazing. You know what I'm saying? I feel like this is one of those movies where there's definitely certain scenes that are, but it kind of like exposes like how certain saying. And I'm not gonna lie, I remember like I think the last time I seen this was 7 years ago. I only seen it one time. You know what I'm saying? But I had to revisit this movie. So long story short, check it out. Other guys want to request, make sure to check this out. Oh, how your nose feel, man? Bad day. I'm reducing and see, and I'm recommending. Okay, so my dude's in the Navy. And Zell,
So I'm guessing he was adopted. Yo, isn't that the dude from Fast and Furious? I'm done. Ain't he the dude that like died 50 times and came back? Yo, she bad. Y'all gotta let me know what her name is in the comment section below. Security purposes and research purposes only. You know what I'm saying? Hands up. I thought you may have forgotten. He ain't saying nothing. He gonna break at some point though. Some point. You know what I'm saying? Now I don't know if I so his mother was in jail and his father shot. So then he ended up crazy. Crazy. That's Suaranya masih kedengaran? Masih bagus ya? Halo? Suaranya kedengaran, hanya tidak ada videonya, Pak. Oh, Iya. saya ulangi lagi ya. Ini ada videonya? Sudah ada? Ada, Pak. Oke, lanjutkan lagi. guys, you already know who it is, man. It's your boy C. Got another movie, man. This is Antoine Fisher, and this times it came back. Now I don't know if I so his mother was in jail. His father had shot. So then he ended up crazy. Crazy. That's crazy. Yeah, there's no stuff for Oh. Yo, they got them. Yo, they got them wrapped around with some rope. Hear me? You hear me? Yo, these are the type of things that will someone. You know what I'm saying? Like a lot of the times why people have problems, why they do whatever they doing, there's a domino effect as to why that starts. You know what I'm saying? Like I see a woman that's a prostitute. Damn, started not knowing that she could have got sexually until she was there. Now you just see the end result. You know what I'm saying? Like a lot of the time we shot up the school. What we don't see back at get past that. And he just had that anger and then at some point exploded. So now you just see him go to school and shoot the other. You didn't see the shit back. So not even just with like certain situations, just things in general.
A lot of the time, certain people have like certain personality archetype they may observe, and you know it could just be because certain people. I don't know what people are saying. Yeah. Father. That's the devil. They passed on. Where you going? I gotta go. So I'll talk to you later. Only buck dancing up time on the ship. You're a part-time brother. Oh, Grayson, man, why you always talking shit, man? What I do ain't got nothing to do with you. Come on, you little dickhead. Stop it! That's the bookie now. That's when a good Dr. Diamond Boy, he'll be laying his hands on you. But he may have a book in there that may have the answers to all your problems and all your questions. Ain't that right? That's cool. Denzel's character is almost in like a sense of direction. So I guess kind of possible. Sometimes so I think absolutely. So Care how much it costs. because remember he was role playing, right? Shoot your shot, player. Shoot your shot, player. Girl, I respect her. No, that's how all mans used to feel back in the day. Like, yes, man. I'd be feeling myself. I know that feeling, man. On his first date. Uh-oh. Yo, and if any of you guys were in the Navy, y'all gotta let me know. Know what I'm saying? You know what? I ain't never seen you with a girl, huh? Man said you got a girlfriend, right? Ya, saya kira film tadi sudah ada sesuatu yang bisa ditangkap ya, dipahami. Itu filmnya nanti kalau mau dicek di @1 Show. Nah, apa sih inti daripada film ini? Guys, you already know.
Gotham guys. Ya, tanggapan konselor terhadap Jerome apa kira-kira? Jadi ada analisa yang bernama Edwan ya, dan Dr. Jerome itu sebagai konselor atau sang psikiater. Ini filmnya tadi ya. Bagaimana tanggapan Anda terhadap seorang konselor tadi? Bagaimana tanggapan Anda terhadap konselor tadi si Edwan? Eh, apa kesulitan-kesulitan dalam penanganan kasus Edwan tadi? Bagaimana proses konseling itu dilakukan? Bagaimana cara konselor Dr. Jerome menghadapi kasus Edwan? Dampak yang terjadi terhadap si Edwan dan konselor Dr. Jerome? Ya, silakan. Ada yang mau kasih respon? Ah, mungkin kalau dari saya, Pak, sorry karena tidak terlalu pahami bahasa Inggrisnya, Pak. Tapi saya mencoba untuk menjawab apa yang saya dapati. Dari konselor, responnya beliau kayak saya melihatnya tuh lebih kayak emosional juga gitu. Jadi ada titik di mana beliau memang sabar untuk mendengar, tapi ada titik ya kayak sepertinya kliennya kayak menuntut gitu. Kayak mungkin dia merasa di posisinya dia lebih benar dan sebagainya gitu. Jadinya kayak seolah-olah ini aku yang rasa, kamu nggak ngerasain gitu. Jadi yang aku dapati sih itu mungkin yang perlu dipelajari dari sisi aku lebih kayak untuk pelayanan konseling yang memang butuh kesabaran. Tapi pada endingnya ya yang kudapati berakhir dengan baik gitu, Pak. Oke, yang lain? Silakan yang lain. Mungkin saya mencoba menjawab, Pak, karena juga kurang memahami bahasa Inggris dan juga kurang jelas tadi itu, Pak. Apa namanya gambarnya mungkin karena sinyal di sini. Oke. Tapi yang saya coba lihat adalah bagaimana usaha untuk eh, satu sama lain itu seperti saling berkomunikasi dengan baik untuk menyelesaikan suatu masalah begitu, Pak. Tapi tetap saja sepertinya menunjukkan emosional yang juga ada di dalamnya gitu. Jadi sebagai seorang konseli memang seperti yang dikatakan Ibu tadi perlu kesabaran untuk menyikapi orang lain. Mungkin seperti itu. Oke, Terima Ibu kasih. Trifona. Ya Pak, selamat siang. Ini agak kurang fit Pak. Soalnya kemarin itu baru keluar dari opname Pak. Oke. Ya. Oke, sekarang ya mau respon Ya, tanggapan? ini agak kurang jelas juga Pak. Sepertinya agak ceket-ceket tadi Pak, ketika ditampilkan layar dan memang jujur juga seperti yang dikatakan oleh Ibu berdua tadi, saya memang bahasa Inggris Pak masih kurang kurang cuman hanya bisa merespon dari cara gimana konseli bahkan konselor tadi ketika ditayangkan memang sebenarnya posisi seorang konselor memang ia harus sabar, paham betul bagaimana menghadapi seorang konseli
Dan di mana saya lihat tadi bahwa seorang konselor sepertinya uh, dia merasakan sesuatu hal yang luar biasa dari apa yang ia pergumulkan, dari apa yang ia alami. Dan memang benar dia sepertinya sangat menuntut supaya apa yang dia rasakan itu lebih dipahami seperti itu oleh seorang konselor. Tapi dalam hal ini memang peran konselor seperti ya serba salah kayak gitu Pak. Tapi setidaknya konselor harus bisa merespon dengan baik bagaimana caranya supaya konseli merasa lebih disenangkan seperti itu, lebih ditanggapi apa yang ia hadapi, bahkan konselor harus bisa mengerti dari keadaan konseli. Barangkali dari itu saja dari saya Pak responnya. Oke, thank you. Kemudian Grivia, on kamera. Ya, kalau dari saya ini juga rata-rata pemahamannya hampir sama ya Pak ya. Film tadi itu bercerita terkait bagaimana konseli dan konselor itu harus memiliki apa ya, saling merasakan gitu Pak. Terus harus adanya kesabaran di dalam menanggapi atau mendengarkan cerita dari si konseli ini. Jadi intinya sih lebih ke bagaimana kita mendengar, kita mendengarkan apa yang di, disampaikan oleh si konseli ini, dan bagaimana kita merespon, mau selevel mana tingkat kesabaran kita. Lebih ke situ sih Pak. Oke. Ya. Kasih ya. Ya, analisa terhadap konseli Antoine dan Dr. Jeremy sebagai konselor atau sang psikiater ya. Nah, tadi film itu kan mengisahkan tentang seorang angkatan Laut Amerika Serikat bernama Antoine yang diperankan oleh Derek Luke ya, yang punya temperamen emosional dan mudah tersinggung. Nah, kalau kita perhatikan tadi itu di awal adegan Antoine itu bermimpi, teringat akan masa lalunya, kemudian disambung dengan adegan perkelahian uh, Antoine Konsel itu ya bersama dengan temannya dalam kapal perang kan. Nah, karena berkelahi itulah Edwan itu mendapat sanksi diturunkan pangkatnya dari bintara tingkat 3 menjadi seorang kelasi. Ditambahkan ia harus menjalani pemeriksaan di klinik psikiater dokter Jerome ya. Nah, uh, pada awalnya pertemuan dengan psikiater itu ataupun juga konselornya ya, Edwan itu enggan menceritakan kisah hidupnya ataupun masalah-masalah yang ia hadapi ya. Namun seiring dengan waktu, akhirnya Edwan itu atau konser itu luluh dan menceritakan seluruh kisah hidupnya, mulai dari kecil sampai ia bergabung di Kesatuan Angkatan Laut Amerika Serikat ya. Nah ternyata konseli yang disebut dengan Edwan ini mempunyai perjalanan hidup yang sangat-sangat tidak menyenangkan ya, jauh dari kebahagiaan. Nah Edwan lahir dari keluarga broken home, jangan lupa ya. Nah, ia lahir di penjara dan sudah terpisah dengan ibunya sejak umur 2 bulan. Nah, ia hidup di sebuah panti asuhan dinas sosial. Sebelumnya, akhirnya dia diadopsi oleh keluarga Miss Tate ya, Miss Tate. Nah, walaupun pada awalnya kelihatannya baik, namun ternyata Miss Tate ini mempunyai perangai yang jelek. Nah, Miss Tate ini sering menyiksa Edwan, bahkan kadang-kadang di luar batas kemanusiaannya. Nah, Edwan sendiri juga telah mengalami kekerasan seksual ya, sekitar umur 7 tahun. Dia dipaksa melayani nafsu bejat seorang remaja wanita yang kebetulan tinggal bersama dengan Miss Tate. Nah, tidak hanya sampai di situ saja, si Edwan ini yang adalah konseli ini juga harus bertambah uh,
pergumulannya ya. Dia menghadapi berbagai hal yang membuat dia menjadi susah dan eh, semakin berat lagi ketika sahabat baiknya ya. Sahabat baiknya itu tewas tertembak di depan matanya sendiri dan dia mencuri di sebuah swalayan gitu ya. Nah, sejak saat itu Edwan pergi merantau dan akhirnya dijelaskan dia masuk di Angkatan Laut Amerika Serikat. Nah, pada saat Edwan ini mengalami banyak masalah, eh, datanglah seorang gadis ya tadi ya bernama eh, Cheryl ya, Cheryl yang setia menemaninya dan ternyata si Edwan dan Cheryl ini saling jatuh cinta, kira-kira begitulah. Nah, namun Edwan ini merasa minder apabila berada dekat si Cheryl ya, karena masa lalunya yang cukup suram. Nah, Edwan lebih jujur kepada sang psikiaternya atau psikolognya ya, atau konselornya ya, daripada Cheryl sendiri. Nah, untunglah Cheryl ini bisa mengerti akan hal tersebut, bahkan saking cintanya terhadap Edwan ini, ia mau menemui kekasihnya pergi ke kampung halaman untuk mencari orang tua kandungnya, si Edwan ini ya. Nah, lika-liku kehidupan Edward ini ditutup dengan film bahagia sebenarnya kira-kira begitu ya. Nah, Edward berhasil menemukan kembali keluarganya, disusul kemudian menemukan ibu kandungnya, keluarga yang selama ini sangat diimpikan oleh Edward, menyambut dirinya dengan baik atau sangat baik ya dari bayangan sebelumnya. Edward lega telah bertemu dengan ibunya. Dia memaafkan ibunya dan tidak akan melupakan perbuatan baik ibunya kapanpun ya. Nah, sang psikiater ini menyatakan bahwa Edwan sudah dapat mengatasi masalah atau sembuh lah, sebutlah begitu ya. Nah, Edwan sendiri juga berjanji tidak akan membuat masalah lagi dengan kesatuan angkatan lautnya. Pendekatan Gestalt, ya, ini kan ada pendekatan Gestalt. Sebelumnya kan saya sudah menjelaskan berbagai pendekatan-pendekatan ya di hari Sabtu ya, yang lalu. Nah, pendekatan Gestalt ini di film ini berusaha agar klien tidak terus merasa berada di masa lalunya, kemudian memaafkan segala kesalahannya, menghilangkan diri dari trauma, dan menyadarkan akan semua eksistensinya ya. Nah, pendekatan gestal dalam teknik bermain peran yang dilakukan oleh konselor dan konselor dalam upaya menghilangkan sedikit rasa takut konselor itu terlihat di dalam tayangan tadi ya. Nah, bagaimana tanggapan pribadi Konsdi Edwan itu sendiri sebenarnya? Diceritakan di dalam film itu si Edwan atau Konsli mengalami berbagai gejolak ya dalam hidupnya yang menjadikan dia memiliki sifat temperamen emosional ya. Edwan dilahirkan dari keluarga yang broken home, lahir oleh ibunya penjara tadi ya, dalam penjara tanpa ayah. Ayahnya meninggal dibunuh oleh selingkuhannya sendiri ya. Nah, Edwan dirawat oleh pemerintah untuk sementara waktu hingga ibunya bebas dari penjara kan. Nah, ketika Edwan dewasa, ia tidak pernah dicari dan ditelantarkan oleh ibunya. Kemudian Edwan diadopsi oleh seorang pendeta, ya, pendeta dan istrinya, istri pendeta ya. Selama tinggal di sana, ia sering mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan, kadang-kadang di luar batas kemanusiaan ya, diikat di sebuah tiang dengan tali, kemudian dipukul dengan kain basah, ditakut-takuti dengan api tadi itu ya. Nah, karena itu Edwan eh, kecil, waktu masih kecil dia sangat takut dengan api ya. Nah, Edwan kehilangan sahabat akrab sejak kecil dan menyaksikan secara langsung sahabatnya itu tewas tertembak. Itu tanggapan kita ya. Nah, terus bagaimana tanggapan kita terhadap kanselor Jerome? Jerome berperan sebagai psikiater atau konselor, berusaha menyadarkan Edwan agar bisa menjadi manusia yang seharusnya. Maksudnya bisa mengendalikan emosi ya, tidak ragu akan semua kemampuan, tidak takut akan lawan jenis, juga memaafkan semua kesalahan pada masa lampau ya. Nah, awalnya sikapnya itu tertutup dan tidak percaya pada orang lain. Edwan terus menguasai, mengendalikan dirinya, belajar sehingga Jerome pada hari pertama dan kedua
membiarkan Edwan yang terus diam dan terus menunggu agar siap bercerita tentang masalahnya ya. Nah, Dr. Jeremy juga sendiri tidak merasa memaksa Edwan untuk bercerita karena ia punya keyakinan Jeremy ini si Edwan ini tidak bisa dipaksa ya. Nah, karena bosan untuk bersikap demikian, ia membutuhkan tempat untuk bercerita dan menganggap bahwa Dr. Jerome itu adalah orang yang baik. Itu sebabnya Edwan sedikit demi sedikit mengungkapkan semua masalahnya dan menceritakan masa lalunya ya. Dr. Jeremy sebagai konselor ini berusaha untuk membuat konselingnya yaitu si Edwan ya itu eh, nyaman, nyaman ya, nyaman dengan dirinya dan menganggap Edwan layak untuk menjadi bagian dari keluarganya, bahkan mengajak bertemu di rumah dan dengan istrinya Dr. Jerome sendiri ya, yang ramah. Nah, Edwan menjadi nyaman, diperlakukan demikian dan merasa mempunyai keluarga kembali ya. Nah, dapat dikatakan ia terbuka untuk mengungkapkan masalahnya dan terbuka untuk setiap saran yang dikemukakan oleh Dr. Jeremy ya. Nah, saran untuk mengembangkan kemampuan, sabar dalam keadaan, mengendalikan emosi ya. Kemudian menempatkan emosi pada hal yang positif. Tidak ragu saat bertemu wanita. Nah, Edwan juga mulai berani mengunjungi keluarganya ya, yang dapat dikatakan sudah 20 tahun tidak bertemu dengannya ya. Dan luar biasanya Edwan memberikan maaf atau pengampunan ya. Oke. Apa sih kesulitan-kesulitan dalam penanganan kasus Edwan ini? Kalau kita perhatikan di awal film, diperlihatkan bagaimana Edwan yang masih kecil melakukan kegiatan Thanksgiving ya waktu itu bersama keluarganya ya. Namun setelah itu terbangun dari mimpinya. Edwan berjalan di angkatan laut, dijelaskan, diceritakan dan dia memiliki amarah yang mudah terpancing meskipun hal yang sangat sepele. Nah, ia sulit sekali menjalin hubungan dengan seorang wanita yang mempunyai perasaan yang unconfidence ya, tidak percaya diri ya, karena dia merasa sebagai seorang pria yang ditinggalkan oleh ibunya dan dia merasa dia tidak layak untuk dicintai atau dikasihi karena ibunya sendiri menolak dia apalagi orang lain. Jadi dapat dikatakan bahwa adegan film Edwan itu pertama adalah bicara tentang harapannya, yakni dia sangat mengharapkan keluarga dan berkumpul bersama dengan keluarga. Kenapa? Karena Edwan sejak kecil sudah tak memiliki keluarga lagi, bahkan orang tua ya. Nah, sejak kecil itulah ia tinggal di panti asuhan dan memiliki atau mengalami tekanan batin yang mendalam ya, yang membuat dia semakin sakit hati. Oke, terus timbul pertanyaan, bagaimana proses konseling bisa dilakukan pada Edwan? Nah, proses konseling ini dilakukan dengan melakukan pendekatan. Pendekatan apa? Gestalt ya. Satu pendekatan dalam plan konseling yang memandang manusia itu sebagai satu keseluruhan, tidak sebagian saja ya. Bukan merupakan jumlah dari bagian-bagian kepribadian tetapi utuh gitu loh. Ada terapi untuk membantu individu mengalami kesulitan dalam mengintegrasikan diri dalam kehidupan dan lingkungannya ya. Nah, individu tersebut memiliki gangguan psikologi dan potensi yang dimiliki tidak dapat berkembang secara wajar. Kenapa? Karena Edwan pada saat masa kecil tidak merasa bebas, tidak menjadi dirinya sendiri, dikarenakan adanya masalah yang belum terselesaikan di masa lampau, sehingga menghambat pertumbuhannya ya. Nah, jadi inti dari terapi ini apa? Penyadaran individu, penyadaran yang menunjukkan kepada uh, suatu jenis pengalaman ya, yang berkembang karena hubungan individu dengan lingkungannya ya. Dan penyadaran ini mencakup pikiran, perasaan berdasarkan proses individu dan sekarang itu terhadap situasi atau
satu kondisi yang bisa membantu setiap individu sadar akan diri lingkungannya ya. Jadi terapi yang membantu klien itu agar bisa menemukan dirinya sendiri sebenarnya apa. Jadi jelas sekali sasaran daripada terapi Gestalt ini apa? Pencapaian kesadaran ya. Dengan kesadaran klien atau konselor itu memiliki kesanggupan untuk menghadapi dan menerima keberadaan yang diingkari atau berhubungan dengan pengalaman-pengalaman subjektif yang dihadapi ya. Nah, klien itu menjadi suatu kesatuan. Dia bisa menerima dirinya sendiri secara utuh. Nah, klien menjadi sadar urusannya tidak selesai akan selalu muncul. Sehingga masa kini itu perlu memaafkan di masa lalunya ya. Karena kesalahan-kesalahan keluarganya yang membuat dirinya terpuruk, tidak bisa menunjukkan eksistensinya ya. Jadi kemampuan atau keahlian yang dimiliki S1 itu tidak bisa berkembang sepenuhnya dan terus terpendam tanpa bantuan psikologi atau psikiater ya. Nah, bagaimana cara sebenarnya Dokter Jerome itu bisa menghadapi kasus Edward ini? Jadi Dr. Jeremy ini meyakinkan agar Edward ini menjadi sadar akan bagian-bagian hidupnya yang dia ingkari. Ada hal-hal yang dia tolak, yang dia buang, yang dia tidak bisa terima. Dan sebagai seorang psikiater atau konselor harus menyadarkan itu ya. Who am I? Siapa saya? Nah, kalau kita open Bible, buka Alkitab, and reading, maka kita akan berkata, I am new man in Jesus Christ. I am born in Jesus Christ. Saya manusia baru dalam Yesus Kristus. Saya lahir baru di dalam Yesus Kristus. Saya ada ciptaan yang baru. I'm son of God. Saya adalah anak-anak Allah. Ya. Kenapa ini penting? Untuk menggiring setiap orang itu mampu untuk menghadapi berbagai tantangan rintangan yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Menarik sekali, Dr. Jerome menghilangkan pula trauma Edward terhadap perempuan. Jadi bukan hanya mampu menerima dirinya apa adanya, tetapi juga Edward itu tertolong untuk bisa memiliki kekasih. Kenapa? Karena sebelumnya Edward kan di masa kecilnya dilecehkan oleh perempuan. Itulah, perempuan yang lebih tua dari dirinya. Sehingga dia menjadi ketakutan terhadap perempuan. Tetapi yang menarik adalah Edward ini membuka diri untuk perempuan lain sehingga dalam hatinya. Nah, Dr. Jerome ini berusaha menghilangkan rasa takut itu di dalam diri Jerome ya. Nah, Dr. Jerome sendiri dijelaskan berperan sebagai Cheryl ya, dan Edward menjadi diri sendiri. Nanti belum pertanyaan, apa dampak yang terjadi terhadap konselor dan konselor? Dampak konselor itu di film ini luar biasa ya. Kenapa? Karena konselor sebagai psikiater, Dr. Jeremy itu berhasil mengembalikan konseli Edward pada kenyataan bahwa dia bisa berubah menjadi lebih baik ya. Dan memaafkan masa lalunya yang menyakitkan. Ya. Dampak tersebut tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan melalui proses yang panjang ya. Nah, proses kalau kita perhatikan dalam tahapan Gestalt itu ada fase-fasenya ya. Fase pertama itu mengembangkan pertemuan konseli agar situasi yang memungkinkan adanya perubahan itu dapat terjadi. Ada pola hubungan diciptakan untuk setiap klien yang ada ya. Kebutuhan daripada klien itu perlu ditolong. Dia perlu melihat penyelesaian atas masalahnya ya. Fase yang kedua itu apa? Konselor berusaha meyakinkan dan mengkondisikan klien untuk mengikuti prosedur yang telah ditetapkan sesuai dengan kondisi klien itu sendiri ya. Nah,
ada dua hal yang dilakukan konselor dalam fase ini ya. Yang pertama itu membangkitkan motivasi klien, itu penting ya. Bahwa konseli atau klien kita ini motivasinya harus dibangkitkan. Dia memiliki semangat, semangat hidup untuk menyadari eh, betapa kelirunya orang itu kalau tidak senang dan juga tidak puas. Nah, jadi motivasi klien itu perlu dibangkitkan. Makin tinggi kesadaran klien terhadap ketidakpuasan, semakin besar motivasi untuk mencapai perubahan diri. Kemudian apa lagi? Yang lainnya itu adalah membangkitkan dan mengembangkan otonomi klien. Otonomi klien. Baik. Kemudian yang kedua terapi. Terapi ya. Terapi dengan teknik gestalt tadi ya. Yakni betapa pentingnya klien itu jangan dibuat cengeng, tapi juga harus diberi pertolongan agar dia memiliki responsibility. Dia harus mampu menghadapi kenyataan itu tanpa harus menghindarinya. Yang kedua, orientasi sekarang masa kini ya, di mana konselor itu tidak membangun kembali masa lalu, tetapi justru memfokuskan keadaan sekarang dan seterusnya. Yang ketiga, orientasi kesadaran. Konselor itu meningkatkan kesadaran klien tentang diri sendiri dan masalah-masalah yang dia hadapi. Ya, ketiga, konselor mendorong klien untuk mengatakan perasaan-perasaannya. Klien diberi kesempatan untuk mengalami kembali segala perasaan dan perbuatannya di masa lalu. Oke. Yang keempat itu disebut dengan masa terminasi closing. Artinya klien itu memperoleh pemahaman dan penyadaran tentang pikiran, perasaan, dan tingkah laku. Konselor mengantar klien itu untuk masuk di the last fase, akhir fase daripada konseling itu ya. Jadi klien itu memiliki kepercayaan akhirnya dan potensi dirinya itu dia temukan. Dia menyadari keadaan dirinya sekarang dan bertanggung jawab untuk secara otonomi. Ada perasaan-perasaan pikiran dan tingkah laku yang dia indahkan atau yang dia perhatikan. Yang kelima, hasil dari terapi pendekatan gestal ini, klien itu bisa menerima eksistensi diri atau keberadaan dirinya. Menerima kenyataan di masa lalu, tapi tidak menyesalinya ya. Namun juga dia harus melakukan progres di masa depan. Jadi kita keliru ya kalau mau menghapus memori masalah orang lain di masa lalu. Tapi kalau kita bermaksud bukan untuk mengorek luka lagi, tetapi menyadarkan itu adalah anugerah dari Yang Maha Kuasa, caranya Tuhan untuk membuat yang bersangkutan dengan berbagai macam cara terhadap manusia yang berbeda untuk menyadarkan diri. Kalau menurut saya harus digiring pada pengertian bahwa depend to God, bergantung pada Allah itu merupakan hal yang paling utama dari segala sesuatu. Gitu ya. Ya. Baik. Kira-kira ada pertanyaan? Bapak, ibu-ibu ya. Ibu-ibu ada pertanyaan kira-kira? Silakan. Orang Malaysia bilang ada soalan kah? Silakan. Oke Pak, dari saya Pak. Kalau Oke. dilihat dari video tadi ya Pak, tentang bagaimana konselor menolong klien untuk
bisa mengungkapkan atau bercerita tentang masalahnya begitu. Oke. Terus silakan. Halo. Saya tidak menjaga rahasianya begitu. Nah, bagaimana kita yang orang baru bisa kayak membuat dia untuk mempercayai kita dan bisa bercerita dengan leluasa. Terima kasih, Pak. Iya, jadi trust to me, percaya pada saya, counselor sebagai counselor itu kan tidak mudah. Karena mau menceritakan tentang masa lalu itu dapat dikatakan bagian yang sudah ditutup rapat seperti pintu yang tidak akan terbuka. Namun itu sebenarnya borok luka ya, yang harus diobati, yang harus ditolong. Sebab kalau tidak, itu akan menghambat, membuat orang tidak produktif, tidak maksimal dalam banyak hal. Jadi begini, jika kita melihat seseorang yang agak aneh dari manusia lainnya, apakah emosional terutama itu ya, terus histeris, suka berteriak, atau begini dah, bahasa saya simpelnya gini ya, siapapun termasuk kita para pendeta ini, eh, dosen teologi ataupun para pelayan penginjil itu punya perilaku sebenarnya yang sadar atau tidak itu buruk. Semua orang itu punya perilaku yang buruk. Tidak ada yang perfect. Tapi sebagai seorang konselor dalam kesempatan ini saya mau sampaikan kepada kita bahwa kita sebagai seorang konselor itu sama dengan orang yang lebih matang dibanding dengan orang yang lain. Nah itu sebabnya sikap kita memahami orang lain itu jauh lebih penting daripada orang itu memahami kita. Kita merubah diri itu jauh lebih penting daripada orang berubah. Kita menjadi orang yang dikorbankan itu jauh lebih baik dibanding dengan kita mengorbankan orang lain. Kita menjadi rugi itu jauh lebih baik dibanding dengan orang lain yang kita rugikan. Kenapa? Karena kesadaran di dalam diri ini bagi seorang konselor itu kan jauh lebih baik, jauh lebih matang dibanding dengan orang lain. Gitu loh. Nah, itu sebabnya kita perlu tidak langsung berikan judgement terhadap orang-orang yang memiliki kelainan dalam perilaku. Tugas kita sebagai konselor untuk menolong membantu orang tersebut. Secara teologi, orang yang sadar diri segambar dan serupa dengan Allah itu kan mengalami yang namanya progressive sanctification, penyucian secara terus-menerus day to day. Nah, itu sebabnya dia ada perubahan-perubahan yang harus terjadi. Nah, untuk mendapatkan kepercayaan yang utuh, yang penuh dari setiap klien atau konseling, itu melibatkan body language yang tidak mencurigakan, melibatkan kemampuan komunikasi yang smart, dan juga berbagai eh, kemungkinan-kemungkinan yang bisa menjadikan orang itu eh, bisa trust. Ketika orang itu tidak bisa menaruh percaya kepada kita, kita sebagai konselor itu bisa bermasalah. Kenapa? Kita kan mau nolong orang, tapi orang itu tidak mau ditolong. Atau orang itu justru tidak menjelaskan akar permasalahannya ada di mana. Konflik-konflik dalam rumah tangga coba kita perhatikan. Sebagai seorang pendeta, ulama, konselor, dosen, ya, ketika kita didatangi,
Apa yang menyebabkan kita susah atau sulit menolong orang lain? Apa? Itu dikarenakan eh, orang itu tidak jujur. Orang itu tidak jujur. Nah, karena orang itu tidak jujur, akhirnya kita dibuat berputar-putar. Begitu kan? Yang saya sampaikan dalam kesempatan ini begini. Jangan pernah mencoba untuk mengambil alih permasalahan konseling. Biarkan konseling itu memikul bebannya, tanggung jawabnya. Kita hanya memberikan kiat-kiat jitu. How to. Bagaimana membuat seluruh problem ini bisa dilewati dengan baik. Gitu loh. Jangan lupa ya bahwa orang yang punya masalah atau problem yang berat, itu dia tidak menjadi manusia normal seperti pada umumnya gitu lah. Nah, pada umumnya itu sebabnya apa? Perlu komitmen untuk memberikan bantuan kepada orang tersebut. Tapi saya juga mau menghibur para konselor dalam kesempatan ini. Apa itu? Anda sebagai konselor tidak usah takut, tidak usah ragu, tidak usah cemas, tidak usah susah hati kalau konseling itu tidak menaruh percaya. Kenapa? Orang punya kebebasan untuk mempercayai kita atau tidak dalam hal konseling. Tidak ada instruction atau kewajiban yang bernuansa punishment atau hukuman kepada seseorang yang menolak konseling atau konselor atau menolak bantuan bimbingan. Tidak ada. Jadi semua harus berjalan dari hati yang paling dalam. Gitu ya. Oke, kira-kira ada yang mau respon? Silakan. Mau merespon. Ya, silakan Ibu Trifona. Ketika kan setiap manusia ini kan Pak berbeda-beda kriteria. Jadi seperti yang Bapak katakan kan kita tidak boleh memaksa begitu Pak. Nah, ada konseling yang bisa secara langsung menceritakan apa yang dialami, dan ada juga konseling yang barangkali menutupi kayak gitu Pak. Sangat susah sekali untuk bisa menceritakan apapun keadaan hidupnya kayak gitu Pak. Nah, bagaimana untuk merespon hal seperti ini Pak? Misalkan kita sebagai konseling memiliki keinginan dengan tulus untuk bisa membantu gitu Pak, untuk bisa membantu supaya si konseling ini ada jalan keluar gitu Pak dari masalahnya. Nah, dan kadangkala ketika kita ingin membantu, memang ketika kita bertemu dengan si konseling 1, 2, 3 kali, bahkan sampai 4 kali, konseling pun susah apa yang ia rasakan, apa yang ia alami, karena konseling ini memang diceritakan pada Suaranya kayak kurang jelas, Bu. Ya, lanjut Bu. Silakan. Ya. Silakan. Tadi kurang jelas suaranya. Oke, silakan. Oh ya. Setiap mungkin diulang kali Pak ya? Iya, silakan. Ya. Setiap manusia kan ataupun konseling memiliki kriteria masing-masing. Ada yang memang bisa terbuka ketika ada masalah dalam hidupnya. Bahkan ada juga konseling yang memang bisa terang-terangan seperti itu, menceritakan keadaannya. Nah, dan saya pernah menemui Pak
konseli, dan ini bukan karena kebetulan. Konseli ini adalah seorang anak SMP gitu Pak. Dan memang secara apa itu namanya dari omongan keluarga, jadi dia ini seperti ada masalah gitu Pak dengan keadaan pribadinya karena sudah terlanjur terjerumus ke pergaulan gitu Pak. Dan memang keluarganya ini meminta supaya bisa mendekatkan dia gitu Pak. Apa sih masalah dia gitu Pak. Sehingga dia itu kadang-kadang seperti berontak dengan orang tua, bahkan di rumah itu seperti tidak betah kayak gitu Pak. Maunya itu keluar terus kayak gitu Pak. Nah, jadi 1, 2, 3, 4 kali pernah kayak dekat gitu nah sama anak ini Pak. Dia seakan-akan bahwa memendam gitu, tidak mau menceritakan apa yang ia alami gitu Pak. Pokoknya dia tidak mau menceritakan apa yang ia alami. Nah, jadi saya sebagai konselor bagaimana cara kita dengan cerita lain gitu supaya bisa apa itu namanya dia supaya bisa curhat gitu, bisa membuka apa yang ia rasakan gitu Pak. Tapi tetap saja dia menyembunyikan entah saya tidak tahu apa yang ia rasakan, tamu malu atau bagaimana, nggak tahu juga Pak. Dalam tanda petik mungkin karena sudah terlanjur dalam pergaulan bebas itu Pak. Nah, jadi dia seorang wanita? Ya Pak. Dia perempuan, oke. Umur ya, berapa? Perempuan SMP Pak, masih SMP. Kalau tidak salah kelas 3 SMP Pak. Ya, nah jadi ketika keluarganya itu bertanya kepada saya Pak, jadi saya kasih tahu anak ini tidak mau menceritakan gitu Pak. Jadi dia masih memendam gitu Pak. Gitu Pak. Jadi sampai saat ini memang keluarga jadi seakan-akan hanya bisa apa itu namanya berpikir yang seperti berpikir yang negatif ke dirinya gitu Pak. Nah, jadi seakan-akan bahwa anak ini sudah terjerumus gitu. Jadi dia tidak berani menceritakan keadaan dirinya kepada keluarganya, bahkan kepada saya sebagai konselor, sebagai teman. Jadi sama juga tidak berani menceritakan gitu Pak. Kayak ada sesuatu ketakutan gitu Pak. Ada trauma-trauma ya? Ya kayak gitu Pak. Jadi dalam hal ini saya tidak berani meneruskan gitu Pak. Yang pasti saya kasihan juga sama anak ini Pak. Oleh sudah 1, 2, 3, 4 kali saya dekat dengan dia tetap tidak mau menceritakan kayak gitu Pak. Nah jadi untuk merespon hal ini saya mau bagaimana peran saya Pak untuk bisa membantu anak ini supaya dia bisa dan mau menceritakan gitu. Memang saya sudah berupaya gitu Pak, gimana caranya saya menceritakan dari bagaimana saya dulu ketika sekolah seperti ini gitu, orang tua seperti ini tetapi rupanya tetap saja dia itu Pak tidak mau gitu, seperti itu menceritakan apa yang alami gitu Pak. Nah, jadi secara pribadi memang ini memang pergumulan juga bagi keluarga, bahkan saya secara pribadi bagi hamba Tuhan seakan-akan bahwa saya tidak bisa apa itu namanya, bukannya saya tidak bisa merangkul, tapi saya tidak bisa menemukan apa sih masalah yang anak ini hadapi gitu Pak. Dan sampai saat ini Pak, saya masih belum tahu begitu masalahnya, bahkan orang keluarga, bahkan orang tua pun tidak tahu gitu Pak. Tapi anak itu tetap saja Pak seperti berontak gitu, terus bisa kalau keluar itu sekehendak hatinya gitu Pak. Jadi ya, masih seperti ya. Jadi gini, ada sesuatu terikat dengan dia memang punya pacar Pak. Ya dengan pacarnya gitu Pak. Jadi gini, anak perempuan SMP kelas 3 yang sudah mengerti tentang seks itu perlu dibantu ya, dalam artian dia menemukan nilai dirinya yang sesungguhnya. Karena satu peristiwa yang terjadi pada seseorang itu
jika itu karena kecelakaan, ya, kecelakaan yang saya maksudkan di sini bukan karena kecelakaan suka sama suka ya, tapi diperkosa. Nah, itu berbeda dengan suka sama suka, gitu lah. Nah, peristiwa suka sama suka itu bisa saja terjadi dalam hubungan seks di bawah umur. Faktornya itu banyak variabelnya ya. Dia tidak akan terjadi dengan tiba-tiba. Problem kita begini, kita selalu menyalahkan konseli. Kita selalu melihat konseli itu negatif. Kita selalu melihat konseli itu bermasalah ya. Tapi kita tidak bisa melihat bagaimana ada faktor-faktor pendukung yang menyebabkan itu terjadi pada dirinya. Mungkin dia sudah terjerat di situ, tapi kan dia juga adalah korban. Secara normal kalau kita mau bicara, orang itu juga tidak mau melakukan hal yang buruk. Semua orang itu kan punya perasaan kebajikan, ya, punya karakter untuk sesuatu yang lebih baik. Begitulah. Nah, maksud saya begini, kenapa kok anak itu bersikap di rumah dia suka keluar malam, kemudian di rumah dia memberontak pada orang tua, kemudian yang ketiga dia terikat pada pacarnya. Coba cek dulu. Orang-orang di sekitar dia itu siapa sih? Sebagai seorang pendeta ataupun juga sebagai seorang dosen, kita berat sekali membantu orang yang demikian jika kita sendiri. Kita tidak bisa berdiri sendiri. Ada orang tua dari anak itu yang perlu juga kita ajak bicara dan libatkan untuk menyelesaikan masalah ini. Itu tidak masuk akal itu. Contoh sederhana aja ya. Kita memerintahkan seorang anak SMP berhenti merokok. Bapaknya merokok. Yang bodoh kan sebenarnya bukan anaknya, bapaknya. Kan begitu kan. Contoh, seperti kasus yang Ibu sampaikan. Ini anak ini sudah pergaulannya bebas. Jangan-jangan dia melihat keluarga dari bapaknya, keluarga dari ibunya juga melakukan hal yang sama. Sesuatu yang buruk itu kan takut untuk dilakukan kan. Kenapa takut untuk dilakukan? Ada rasa malu. Gitulah. Tapi ketika rasa malu ini tidak ada, berarti ada yang memberikan dukungan. Apa itu lingkungan? Nah, terus perhatikan teman-teman dia sekolah. Jangan-jangan teman-teman dia sekolah juga melakukan hal yang sama. Mencuri itu aja orang tidak berani kok. Kenapa? Dia tahu mencuri itu tidak baik, merugikan orang lain. Lagi pula apa? Mencuri itu mempermalukan diri sendiri. Tapi kenapa orang mencuri? Lah karena di lingkungan sekitarnya orang mencuri. Ini saya kasih contoh aja sederhana ya. Tempat di mana saya tinggal itu Karawaci kan. Pernah terjadi penjarahan di Mall Karawaci. Maaf kata loh, orang Karawaci itu kalau dilihat itu orang-orang terpelajar itu. Orang Karawaci itu orang-orang yang bisa dikatakan ekonominya menengah ke atas gitu. Mau mencuri, mau mengambil, mau merampas, mau menjara itu malu sekali. Tidak ada itu situasi kondisi seperti itu. Tapi karena waktu itu di Mall Karawaci itu terjadi kebakaran dan orang-orang lain mengambil ya mungkin orang Karawaci juga melakukan yang sama. Mungkin loh ya, kira-kira begitu cerita. Jadi jangan mencoba sebagai seorang konselor kita ini mendiskualifikasi konseli kita. Itu keliru. Kita harus membantu konseli kita itu untuk ditemani, didampingi. Perhatikan lingkungan sekitar orang tua, sekolah, ataupun masyarakat di mana dia tinggal. Kebiasaannya apa sih orang? Nah, saya sangat memahami jika anak ini belum berani bercerita. Karena satu, dia merasa masih sangat muda belia. Yang kedua, dia membutuhkan orang yang tepat. Biasanya kan dia takut bicara itu apa? Karena jangan-jangan dia bilang ibu pendeta nanti ngomong ke orang tuanya lagi, dipukul dia lah, dikata-katain lah dia dan sebagainya. Itu kan yang
menjadi salah satu penyebab kenapa dia tidak mau terbuka. Nah, kalaupun dia sudah melakukan hal yang terlanjur luar batas hubungan suami istri, hubungan pria dan wanita sudah melakukan hubungan suami istri, maka yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini, mungkin dia juga mau menyembunyikan itu sehingga dia tidak berani berbicara itu pada level. Yang perlu dilakukan sekarang ini kan bagaimana dia bisa terbuka. Nah, mungkin yang harus kita lakukan adalah tidak memaksa dia untuk terbuka. Kenapa tidak memaksa dia untuk terbuka? Karena kalau memaksa dia untuk terbuka itu berat. Nah, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah mencoba untuk seolah-olah mampu menerima dia apa adanya. Bahwa eh, wanita yang sudah melakukan hubungan seks di luar pernikahan di masa remaja itu bukan berarti tidak bernilai lagi, tidak berarti lagi, dan bisa dikatakan sudah menjadi sampah dalam masyarakat. Harus dikasih tahu, itu bukan akhir dari segala sesuatu. Walaupun itu sesuatu yang kamu langgar dalam aturan sebagai seorang anak remaja. Nah, justru harus diingatkan juga bahwa kenakalan-kenakalan yang kamu tunjukkan itu justru merugikan dirimu dan tidak pernah berdampak positif terhadap dirimu, orang tua maupun orang lain. Itu kerugian, kekeliruan yang harus dibenahi. Kira-kira begitu ya. Ya, silakan yang lain. Ada respon dari yang lain? Eh, saya Silakan. nggak merespon apa yang dikatakan begitu, Pak. Cuman mungkin sedikit mau bertanya. Oke. Kira-kira, Pak, bagaimana cara sederhana dan apa yang harus kita katakan kalau kita menghadapi seseorang dengan keadaan trauma dalam dalam keadaan yang ia alami dalam hidup, gitu, Pak. Trauma kan banyak ya. Trauma apa ya? Trauma. Misalnya kayak trauma KDRT, misalnya kayak gitu, atau trauma lainnya seperti itu. Oke. Ah, Karena orang yang trauma itu kan juga susah untuk mungkin menceritakan apa yang dia rasa gitu. Tapi kita tahu gitu, nah Pak. oke. Iya. Mm-mm. Kalau mau tanya konseling yang paling jitu, itu kan bisa dikatakan sama dengan inner healing ya, penyembuhan luka-luka batin ya. Yang pertama apa? Menemukan misbelief. Menemukan misbelief itu apa? Kita sebagai konselor bukan soal frekuensi pertemuan, bukan soal lama durasi pertemuan, tapi yang paling penting itu apa? Kemampuan untuk menganalisa atau mencermati misbelief dari seseorang. Ini orang ini pemahamannya yang salah apa? Keyakinannya yang salah apa? Pengertiannya yang salah apa? Gitu. Nah, itu dulu. Setelah itu kita ketahui, kita bawa dia mengalami perjumpaan pribadi dengan Kristus. Kalau bicara ini kolokium konseling PL dan PB kan. Mengalami perjumpaan pribadi, spiritual encounter, ataupun receive Jesus as Savior, menerima Yesus sebagai juru selamat. Begitu. Nah, dari situ dia kan tidak menjadi sendiri, tapi sudah ada Roh Allah dan membuat dia semakin bertumbuh di dalam komunitasnya. Trauma itu kan disebut trauma karena apa? Itu melebihi tingkat stres itu.
Kalau orang stres itu kan hanya tertekan. Kalau orang trauma itu kakaknya stres. Gitu loh, trauma. Nah, untuk itu, semua orang yang mengalami trauma itu sebenarnya apa? Luka. Tidak ada orang yang berkata saya trauma tapi saya happy-happy aja. Enggak. Itu keliru. Itu manipulasi. Nah, itu sebabnya orang yang mengalami trauma itu kita harus bantu untuk memiliki satu konsep betapa penting meletakkan fondasi yang kuat di dalam Yesus. Strengthen foundation. Nah, perlu diingatkan juga bahwa pergumulan-pergumulan kesulitan-kesulitan itu baik adanya bagi setiap orang, bukan membuat orang itu harus semakin tertekan, dan kesusahan-kesusahan yang dialami itu adalah momen yang paling tepat untuk menyadarkan diri, bergantung pada Allah, dan mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Nah, memang ketika orang itu dalam proses penyembuhan trauma, awal-awalnya kalau ada benda dia tidak boleh ingatkan pada benda itu. Kalau ada peristiwa yang hampir sama dengan membuatnya trauma itu, jangan dibawa pada situasi peristiwa seperti itu karena dia bisa terlihat lagi. Ya kan? Di awal-awalnya loh. Tapi timbul pertanyaan sekarang, siapa yang bisa menolong orang yang seperti itu untuk tidak bertemu dengan situasi kondisi yang membuat dia trauma? Atau tempat di mana tempat yang akan dilewati, sehinggahi oleh yang bersangkutan yang trauma itu, istilahnya itu situasi kondisinya tidak akan pernah ditemukan lagi. Jadi maupun situasi kondisi maupun tempat ya yang membuat seseorang trauma itu sangat mungkin ditemukan lagi. Gitulah, sangat mungkin. Artinya apa? Tidak bisa mengajak konsel itu menghindari kenyataan. Yang hanya bisa kita lakukan adalah konseli harus dimampukan untuk menghadapi kenyataan itu. Bahwa ini real. Ini satu kenyataan yang tidak bisa dihindari. Kita tidak bisa menghindari kenyataan ini. Ini kenyataan yang harus kita hadapi. Dulu kamu sendiri tapi Kristus bersama dengan. Nah, terutama persekutuan dengan Tuhan dan teks-teks Alkitab itu sangat membantu untuk membuat orang itu semakin bertumbuh, berakal, dan saya kira begitu ya. Iya, Ya, terima komen. Thank you Pendeta Retno. Vivi ya. Saya belum ada, Pak. Oke. Menyimak dulu, Pak. Karena IT nih ya, IT kan tidak bisa berperasaan dia. Just kidding. Ada, Bapak, berperasaan, Pak. Berperasaan itu IT ya. Ya. Lebih banyak mendengarkan dulu, Pak, saya. Mendengarkan gitu ya. Iya. Slide bisa dilihat? Belum Bisa? muncul. Ya, Belum muncul, konseling Pak. Yusuf. Hah? Belum muncul. belum. Belum muncul. Kalau begitu udah muncul belum? Sudah, Pak. Sudah ya. Oke. Nah, kita lihat contoh-contoh konseling dalam PL ya. Konseling siapa? Yusuf sebagai contoh. Perjanjian lama ya.
Ada banyak lagi. Coba saya mau dengarkan nih. Apa yang eh, Grivia ketahui tentang Yusuf yang sungguh memprihatinkan. Dia itu eh, orang yang semestinya mengalami luka batin. Toh? Karena kan Iya, Yusuf ini bermasalah sebenarnya. Silakan. iya. Kalau membaca sekilas terkait apa kisah terkait Yusuf ini, Yusuf Yusuf PL ini ya, kalau bukan bisa Yusuf PB ya. Kalau Yusuf PB kan Maria, Yusuf PL. iya, Silakan. oh Yusuf, iya, dia lebih bisa dibilang dijauhin ya dari apa keluarganya gitu ya. Sehingga Oke. keluarganya tuh rela menjual dia kan, betul, jadi budak. Dan dia juga apa pernah difitnah ya terkait Yusuf ini. Jadi memang mungkin kalau dari sisi psikologinya masalahnya itu cukup berat ya kalau kita sebagai manusia untuk mengalaminya. Oke. Di samping itu juga dia mungkin tidak memiliki seseorang, tidak memiliki teman untuk diajak berbicara. Intinya bisa dibilang dia hidup sendiri di zamannya itu gitu. Yusuf ya. Jadi apapun yang dia alami ya dia tidak bisa ceritakan ke orang lain. Jadi memang masalah itu dia pendam sendiri dan masalah itu dia yang tangani sendiri begitu, Pak. Oke. Ya, saya jelaskan dikit ya. Terima kasih ya untuk responnya. Nah, kasus Yusuf ini kalau kita perhatikan dalam kejadian slide bisa lihat ya. Ada ya? Ada slide ada ya? Oke ya. Apa? Kasus Yusuf dalam kejadian 37 ayat 3 sampai 4 itu dikatakan Israel Yakub itu lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya. Kenapa? Yusuf itu adalah anak yang dilahirkan di masa tuanya ya. Bahkan Yakub itu membuatkan jubah yang maha indah bagi Yusuf. Nah, setelah dilihat oleh saudaranya, jealous dong teman-temannya ini, kakak-kakaknya ini. Karena eh, kok Yakub lebih mengindahkan, mengistimewakan Yusuf dibanding dengan semua saudaranya. Itu sebabnya keluarganya itu kenapa kurang bersikap sopan atau ramah, bahkan enggan untuk menyapa Yusuf, karena Yusuf sudah dapat dikatakan menjadi anak emas dalam keluarga Yakub. Nah, dibandingkan dengan ke-11 saudaranya, Yusuf itu menjadi anak yang paling dicintai dikasih Yakub. Kira-kira begitulah ya. Tetapi kecintaan Yakub atau ayah daripada Yusuf ini mengakibatkan apa? Yusuf dibenci oleh saudara-saudaranya. Nah, Yusuf itu bermimpi dan membuat saudara-saudaranya semakin benci padanya. Jadi mimpinya Yusuf ini memang mimpi gila ya. Gila dalam artian spektakuler gitu loh. Karena kejadian 37 ayat 5 itu satu kali bermimpilah Yusuf dikatakan gitu kan. Lalu mimpinya diceritakan kepada saudara-saudaranya. Mimpi itu membuat saudara-saudara Yusuf lebih benci lagi kepada dirinya. Nah, kemudian dalam kejadian 37 ayat 9 bagian A dijelaskan uh, Yusuf memimpikan yang lainnya yang diceritakan kepada saudaranya lagi. Dan ayat 11 dari pasal 37 itu mengakibatkan iri hati. Tetapi ayahnya yaitu Yakub atau Israel itu menyimpan di dalam hati. Nah, jelaskan satu kali Yusuf mendapatkan mimpi yang pertama itu menceritakan apa? Berkas gandum Yusuf itu tegak berdiri. Gitu. Sedangkan berkas gandum saudara-saudaranya itu mengelilingi dan lebih tidak enaknya lagi dia bilang apa? Berkas-berkasnya itu sujud menyembah ke berkas-berkasnya atau gandumnya Yusuf sebutlah begitu ya. Nah, mimpi yang kedua lebih lagi membuat saudara-saudara Yusuf marah.
Karena lebih spektakuler lagi tuh. Matahari, bulan, 11 bintang pun menyembah kepada Yusuf. Kelihatannya Pak Yusuf stegi ya, setengah-setengah gila. Atau terlalu berlebihan. Nah, Yusuf menceritakan kedua mimpi kepada saudaranya mengakibatkan benci. Benci semakin bertambah di dalam hati saudara-saudara Yusuf. Nah, Yusuf bermimpi dan menceritakan mimpinya kepada semua saudaranya ya. Termasuk ayah dan ibunya juga loh. Jadi bukan kepada saudara-saudaranya aja, ayah dan ibunya dia sampaikan. Nah, Yusuf itu sangat disayangi berlebihan oleh ayahnya tadi ya. Diberi jubah yang maha indah. Yang menyebabkan saudara-saudara Yusuf itu menjadi sakit hati. Apa yang terjadi efeknya? Yusuf menjadi budak. Yusuf menjadi budak. Nah, kalau kita cek dalam Kejadian 37 ayat 28 itu ketika ada saudagar-saudagar Midian lewat, Yusuf diangkat ke atas dari sumur yang sudah digali oleh saudara-saudaranya itu, kemudian dijual kepada orang Ismail dengan harga 20 sikal perak. Dan Yusuf dibawa ke orang Mesir. Kira-kira gitulah ya. Nah, rasa benci saudara-saudaranya itu menyebabkan apa? Terjadi perbuatan jahat. Mereka memasukkan Yusuf ke dalam sumur, bahkan berniat untuk membunuh Yusuf. Namun, pikiran mereka berubah dan mencoba untuk menjual Yusuf. Ya, menjual Yusuf kepada orang Ismail, sehingga Yusuf menjadi apa? Budak mereka. Nah, saudara-saudara menipu Yusuf dan dengan mengatakan bahwa menipu Yakub, sorry ya. Yusuf itu sudah dimakan binatang buas. Gitu ya. Nah, itu bicara tentang Yusuf menjadi budak. Ya. Bagaimana tanggapan uh, Sister Mary? Kasus Yusuf ini banyak ya, case-nya. Silakan. Ini tanggapan dari sisi Yusuf pas masalah dengan saudara-saudaranya atau Ya, yang lain, jangan yang lain, cuma ini aja. Cuma ini. Sampai Yusuf itu dijual kepada orang Ismail ya, baru sampai di fase itu. kalau dari yang kulihat satu sisi pastinya itu bisa mengalami luka batin ya Pak dengan atau kepahitan lah dengan saudara-saudara karena Oke. diperlakukan kasar seolah-olah dia tidak diakui sebagai adik karena Oh, terus satu sisi juga Yusuf sudah menjalankan tugas dengan baik mengantar makanan dia berbuat baik kenapa dibalasnya dengan jahat begitu. Nah jadi mungkin dari sisi saya melihat itu bisa mengalami kepahitan mengalami luka batin terutama kepada saudara-saudara. Kalau dengan orang tua sih, ya Yusuf menyadari bahwa ayahnya paling mengasihi dia gitu. Nah, tapi dari sisi kalau dilihat mimpi-mimpi Yusuf, ya bagi saya itu adalah sebuah visi begitu, visi yang dikasih. Jadi kalau misalkan aku mengingat, oh ya ini ada mimpi yang harus aku gapai. Oh ya kalau aku dikasih mimpi seperti ini atau aku punya visi seperti ini, pasti bisa gitu tercapai dan oke. sebagainya. Asalkan uh, apa ya kayak lebih menjaga hubungan atau persekutuan pribadi dengan Tuhan gitu. Karena yang pastinya Yusuf tidak terlepas dengan hidup takut sama Tuhan itu pasti enggak dia enggak terlepas dari itu gitu. Oke, yang lain. Silakan. Ibu Retno bagaimana, Bu? Bagaimana dengan Yusuf? Bu Retno Mimpi-mimpinya? kayaknya bermasalah dengan Oh, jaringannya. jaringannya.
sinyal yang terlalu bagus ini lagi, Pak. Tapi mudah kedengaran. Oke, kedengaran lah. Jelas, jelas, jelas. Silakan. Oh iya. Itu tadi sampai batas itu saja, Pak, lah ceritanya lah. Iya. Jadi kalau menurut saya memang tidak mudah menjadi seorang Yusuf, di mana dia memang harus berbesar hati menerima keadaan, walaupun memang kalau sebagai manusia seperti itu tidak mudah begitu Pak untuk menghadapi situasi yang seperti itu. Dan memang benar-benar harus pada akhirnya menunjukkan bagaimana pengampunan itu ada. Seperti itu mungkin Pak. Ya. Apakah Yusuf salah kalau menjelaskan vision yang Tuhan berikan kepada dia? Dan kenapa Yusuf harus diperlakukan oleh saudara-saudaranya? Bukankah saudara-saudaranya adalah orang yang mengenal Tuhan? Jangan lupa loh, di dalam Alkitab dijelaskan Allah Yakub, Allah Abraham, Ishak, dan Yusuf. Allah Abraham, Ishak, Yakub, dan Yusuf. Jadi Yakub ini orang beriman, bukan orang yang tidak beriman. Pertanyaannya kan gini, bagaimana kalau ada jemaat seperti Yusuf? Bukankah mimpinya itu dari Tuhan, dan mengapa dia harus diperlakukan oleh saudara-saudaranya secara tidak wajar? Dibuang ke sumur untuk tidak ditimbun, tapi diangkat lagi dijual kepada orang Ismail. Apa salahnya dia? Mungkin saudara-saudaranya memiliki kecemburuan sosial karena Yusuf diperlakukan kayak istilah sekarang ada anak emasnya seperti itu. Padahal orang tua memperlakukannya itu yang sewajarnya, tapi dipandang anak-anak kok inilah yang diperhatikan lebih, ini kok anak emas, aku kayak anak tiri dan bla 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 gitu. Jadi mungkin itu menjadi kalau menurutku itu menjadi akar permasalahannya saudara-saudara Yusuf membenci Yusuf. Tapi pertanyaannya, apakah Yusuf yang bermasalah? Kan bukan. Iya. Yang bermasalah Yusuf atau bapaknya atau saudara-saudara. Gini, bagi dua aja deh. Yang bermasalah Yusuf atau orang lain. Orang lain itu bisa berupa bapaknya, orang lain itu bisa berupa saudara-saudaranya. Orang lain yang bermasalah. Orang lain. Oke, saya lanjutkan ya. Ternyata Yusuf ini tidak hanya mengalami problem sesederhana yang kita bayangkan. Yusuf akhirnya dijual kepada orang Ismail. Orang Ismail menjual Yusuf kepada siapa? Potifar. Nah, kita perhatikan Yusuf dipitnah di rumah Potifar oleh Tante Poti sendiri. Tante Poti itu artinya Tante Potifar, istri Potifar ya. Kejadian 37-36 itu menjelaskan Yusuf dijual oleh orang Midian ke Mesir kepada Potifar ya, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja. Nah, Yusuf kemudian menjadi budak Potifar, budaknya si pegawai Firaun. Setelah dibeli orang Ismail dari kisah sebelumnya itu. Nah, Tuhan sangat menyertai Yusuf. Buat segala pekerjaan Yusuf itu apa? Successful, berhasil ya. Bahkan dikatakan pada kejadian 39 ayat 19 itu apa? Tambah orang itu, tapi ketika bercerai sekeras tinggalkannya. Lalu artinya apa? Ada fitnahan sekalipun
Yusuf tampil sebagai pemenang. Jadi fitnah ya. Sudah dijual oleh kakaknya kepada orang Ismail. Kemudian orang Ismail jual lagi ke Potifar. Setelah Yusuf ini baik di rumah Potifar, berhasil gitu ya, sukses. Kan ceritanya begitu kan? Yang tidak disentuh Yusuf kan cuma makanannya Potifar dan istrinya. Tapi yang lain kan diurus semua oleh Yusuf. Tuhan menyertai Yusuf dan akibatnya apa? Semua pekerjaan di ladang apapun juga yang menjadi milik atau majikan daripada tuan si uh, Potifar, tuan dari Yusuf maksud saya, itu Potifar, itu kan berhasil ya, sukses ya. Betul nggak? Nah, pertanyaannya adalah dukungan yang terjadi di sekitar Yusuf itu apa? Nah, ini kita perhatikan ya. Jadi konseli itu harus mendapatkan dukungan dari sekitarnya. Yusuf dipercaya oleh kepala penjara dan tetap setia pada Allah. Jangan lupa loh, Yusuf itu sudah dijual oleh saudaranya. Saudaranya jual ke Potifar, tante Poti iri karena tidak dilayani, dituduh memperkosa Yusuf, padahal yang memperkosa, yang padahal Yusuf yang diperkosa, bukan Yusuf yang memperkosa. Alhasil apa? Yusuf dijebloskan ke dalam penjara. Tetapi menarik, dalam penjara pun Yusuf mengerjakan tugas tanggung jawab dengan smart, sehingga kepala penjara itu dikatakan apa? Semua pekerjaan yang diserahkan ke Yusuf itu well dan berhasil. Nah, perlu diingat juga bahwa lewat kedua mimpi Yusuf kepada juru minum dan juru roti raja, Firaun, yang diberitahukan artinya oleh Yusuf. Akhirnya apa? Terjadi pemberitahuan Yusuf bahwa 3 hari kemudian juru roti mati. Digantung sesuai dengan mimpinya. Dan juru minum raja juga diangkat kembali ke posisinya menjadi juru minum raja. Nah, 3 hari kemudian, setelah lewat 2 tahun, Raja Firaun bermimpi lagi dan juru minum itu ingat bahwa ada Yusuf yang pernah menafsirkan mimpinya secara tepat. Akhirnya Pak Yusuf yang berusia 30 tahunan itu dipanggil menghadap Firaun dan berhasil mengartikan mimpi Raja Firaun. Bahkan diangkat menjadi apa? Penguasa atas seluruh Mesir. Semuanya ada di tangan kekuasaannya. Nah, Yusuf seorang yang terkenal, ya, sangat mengasihi keluarganya, punya hati. Walaupun saudara-saudaranya menjual dia, tetapi yang menarik apa? Dia mengampuni saudara-saudaranya, mengampuni keluarganya, tidak ingat-ingat lagi. Bahasanya yang keren itu luar biasa ya. Engkau mereka-rekakan yang baik, tapi Tuhan, engkau mereka-rekakan yang jahat, tapi Tuhan mereka-rekakan yang baik. Nah, teks dalam Alkitab juga menyatakan menarik ya, jangan takut sebab aku ini ke pengganti Allah. Memang kamu telah merekakan yang jahat, tetapi aku terhadap aku, tetapi Allah merekakan untuk kebaikan. Maksudnya apa? Tujuannya untuk memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Artinya luar biasa nih Yusuf ini. Perjalanan yang pahit itu menghentar dia untuk memahami, menyadari bahwa dia akan mengalami next level, satu kehidupan yang lebih tinggi dari sebelumnya. Kalau Yusuf tidak melewati proses itu, dia tidak menjadi manusia yang hebat. Dia bukan siapa-siapa. Yusuf orang yang bertanggung jawab atas setiap tugas yang dipercayakan kepadanya. Mulai dari perkara kecil sampai perkara-perkara yang luar biasa. Dia kerjakan sepenuh hati, jiwa, akal budi, dan kekuatan. Kira-kira begitulah. Dia rendah hati, mempunyai hati yang mengasihi, ya. Tidak menyalahkan Tuhan, tidak bersungut-sungut. Ya. Dia visioner.
Yusuf adalah orang yang mengandalkan Tuhan dalam segala aspek hidupnya. Dia menjadi teladan yang unggul. Tuhan berkata, Tuhan menyertainya. Sehingga ia orang menjadi orang berhasil dengan segala apa yang dikerjakannya. Nah, itu dukungan yang terjadi di sekitar Yusuf. Jadi dukungan yang terjadi di sekitar Yusuf itu apa? Justru awal-awalnya bukan untuk menolong Yusuf. Dia itu selalu menjadi pribadi yang dijadikan objek penderita. Begitulah. Tetapi Tuhan membuat itu menjadi terbalik. Ya, kita perhatikan konseling Yusuf sebagai contoh dalam perjanjian lama tadi ya. Nah, bagaimana cara Allah memulihkan Yusuf? Menyertainya, selalu membuatnya berhasil. Penyertaan Tuhan membuat karakter Yusuf itu jadi good character ya. Dan ini sangat baik untuk membantu Yusuf. Kita berkata demikian ya. Nah, seperti apa sebenarnya? Dia takut Tuhan. Kalau kita cek dalam Kejadian 39 ayat 9, di rumah ini tidak lebih besar kuasanya daripadaku dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau. Sebab engkau istrinya, bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah. Jadi meskipun istri Potifar menggoda sedemikian rupa untuk berdosa, tetapi Yusuf tetap menolak, bahkan bajunya menjadi robek karena dia melakukan perlawanan untuk tidak mau disetubui ataupun menyetubui tante Potifar. Luar biasa karakter ini ya. Nah, yang kedua adalah penuh kasih dan mengampuni. Nah, ini penting sekali ya. Nah, bagaimana dia bisa bertindak penuh kasih dan mengampuni? Iya, kalau kita perhatikan perilaku daripada kakak Yusuf itu keji banget, kayak setan aja gitu. Gitu ya? Masa sih saudara sendiri dibuang ke dalam sumur, dijual, kemudian kain bajunya Yusuf dikasih bercak-bercak darah binatang, kemudian diberitahu kepada ayahnya. Mungkin Yusuf sudah dimakan binatang. Gitu ya. Yusuf itu tidak dicari lah waktu dia hilang. Yusuf itu juga tidak bisa membangun komunikasi dengan keluarganya. Jadi dianggap Yusuf ini apa? Ya hilang aja gitu. Saudara-saudaranya berpikir apa itu hukuman yang layak bagi Yusuf. Kira-kira begitu ya. Tapi Yusuf apa tidak memiliki sifat balas dendam? Dia mengampuni. Dia memilih untuk mengampuni dibandingkan menyimpan dendam. Gitu ya. Nah, apalagi responsibel dia bertanggung jawab. Perhatikan, dari seorang budak belian yang diperjualbelikan menjadi orang penting di rumah Potifar yang adalah pegawai daripada Yusuf, pegawai daripada Firaun. Nah, Yusuf itu apa? Menjadi kepala rumah, gitu ya. Kepala rumah tangga, kepala rumah tahanan, ya. Dan yang lebih hebat lagi apa? Dia menjadi orang kedua di Mesir. Sebutlah begitu, bisa dikatakan lebih tinggi daripada Potifar. Mengapa bisa begini semua? God with us, Immanuel. Gitulah. Allah menyertai, Allah bersama dan tidak meninggalkan Yusuf. Kalau kita cek dalam Alkitab berkata apa? Semua pekerjaan yang dikerjakan oleh Yusuf itu apa? Endingnya well done, successful. Gitu. Ya, yang keempat apa? Rendah hati.
Nah, Kejadian 41 ayat 16 menjelaskan bahwa Yusuf menyahut Firaun, bukan sekali-kali aku, melainkan Allah juga akan memberitakan kesejahteraan kepada tuanku Firaun. Dia tidak mencuri kemuliaan Tuhan. Tidak berkata, oh memang seorang hebat nih. Saya ini bisa menafsirkan mimpi. Dia tahu enggak, bukan itu yang dikatakan Yusuf. Allah yang akan memberikan kesejahteraan kepada tuanku Firaun. Nah, pekerjaan Yusuf itu apa? Selain dianggap baik, mimpi-mimpinya itu jitu. Ya, karena kan berasal dari Tuhan. Mimpi itu tidak bisa terjadi pada Yusuf kalau bukan menunjukkan upah dari kedekatannya kepada Tuhan. Yusuf dipercayakan segala sesuatu dan semua pekerjaan itu kalau kita cek itu ya, mulai dari rumah Tante Poti sampai di kepala penjara berhasil. Semuanya itu berhasil. Tidak ada lagi yang harus dikerjakan oleh tuannya, Tante Poti ataupun juga kepala penjara. Semua dibereskan oleh Yusuf. Ya, jadi ini penting ya. Pada Kejadian 41:16 menjelaskan bahwa Allah memang layak, ya, layak dipuji melalui kerendahan hati hidup Yusuf yang terlihat begitu kuat ya, tidak memperlakukan hal yang buruk kepada majikannya atau bersikap sombong gitu ya, karena punya karunia menafsirkan mimpi dan potensi. Jangan lupa loh, masih di rumah Potifar, Yusuf itu bukan orang, Potifar itu bukan orang beriman, sehingga kita harus memahami yang dimengerti Potifar, apa yang dikerjakan Yusuf berhasil itu karena penyertaan dan kasih karunia Allah. Ya. Jadi cara Allah memulihkan Yusuf itu takut akan Tuhan, penuh kasih dan mengampuni, bertanggung jawab dan rendah hati. Silakan ada yang mau merespon? Ya, saya mencoba merespon, Pak. Silakan. Yusuf memang bukan seorang peramal. Yusuf ini memiliki karunia yang luar biasa dan memang sangat langka dan jarang ditemukan oleh refleksinya untuk sekarang barangkali hamba-hamba Tuhan yang dimana itu terjun dalam pelayanan. Dan bagi saya bahwa pembelajaran dari perjalanan kehidupan seorang Yusuf ini luar biasa. Ada proses yang memurnikan, ada proses yang mendewasakan, ada proses yang luar biasa. Sehingga seorang Yusuf ini dipakai dengan cara yang luar biasa dan heran oleh Tuhan. Jadi apa yang dikatakan oleh Yusuf melalui mimpinya itu bukan sekedar omong doang, bukan sekedar hanya rekaan, bukan sekedar hanya hayalan. Dan seorang Yusuf memiliki karunia yang luar biasa. Tuhan itu pemberian yang sangat-sangat luar biasa, anugerah gitu Pak. Anugerah terbesar yang diberikan oleh Tuhan. Nah, dan ujian iman dari seorang Yusuf memang tidak semudah membalik telapak tangan. Andaikan itu terjadi khususnya bagi saya secara pribadi gitu Pak, barangkali tidak semampu apa yang sudah dihadapi oleh Yusuf gitu Pak, karena secara sadar ada banyak kekurangan kelemahan dan memang karunia yang diterima diperoleh itu tidak sebesar apa yang dialami oleh apa yang dialami ataupun diterima oleh Yusuf. Yusuf ini sepertinya hidupnya memang bisa dikatakanlah kasihan sekali gitu. Padahal sebenarnya Yusuf ini memiliki niat yang baik. Ketika dia menceritakan pengalaman imannya kepada saudara-saudaranya, ketika kita tahu bahwa dalam firman saudara-saudaranya tidak merespon dengan baik, bahkan justru
mereka melakukan kesalahan, seperti ada kesalahpahaman gitu Pak. Nah, karena apa? Karena apa yang diterima oleh Yusuf seperti dalam tanda petik karunia itu tidak dimiliki oleh saudara-saudara dari Yusuf. Jadi pemikiran mereka itu masih sebatas pemikiran manusia gitu Pak pada umumnya. Jadi itu yang menyebabkan saudara-saudaranya itu seperti ada kecemburuan sosial, ada iri hati, ada dengki ya. Sehingga mereka dengan berani melakukan hal yang begitu fatal dan menyakitkan bagi saudara mereka sendiri seperti si Yusuf ini. Barangkali itu saja dari saya, Pak. Ya, yang lain silakan. Silakan, yang lain. Teman-teman yang lain silakan. Kalau dari saya Pak, uh, kalau dari saya yang saya lihat poin-poin penting ya dari sisi Yusuf. Ya, seperti yang tadi disampaikan sama Bapak bahwa bagiku hal utama mungkin Yusuf sebenarnya dia bisa mengalami trauma, mengalami kepahitan, kekecewaan dengan saudara-saudara, tapi Yusuf punya hubungan atau persekutuan yang baik, yang intim dengan Tuhan. Jadi saya secara pribadi dalam pengalaman pelayanan juga ada orang-orang atau konseli yang ditemukan yang memang mereka cuman kayak mempersalahkan situasi, mempersalahkan objek atau orang lain di sekitarnya tanpa mereka melihat dari sisi yang baik, yang positif gitu. Nah, kalau saya melihat dari apa yang dialami Yusuf, Yusuf melihat dari cara pandangnya Tuhan begitu, sehingga ketika dia mengalami pergumulan atau persoalan itu, dia tahu bahwa saudara-saudaranya memiliki rancangan yang salah, tapi dia mengatakan bahwa mereka akan jalan yang salah, jalan yang jahat, niat yang jahat, tapi Tuhan mereka akan itu kebaikan gitu. Jadi cara pandang Yusuf berbeda dengan cara pandang saudara-saudaranya. Kenapa? Karena Yusuf memiliki persekutuan yang intim dengan Tuhan. Mungkin memang saudara-saudaranya juga mereka dibina sama dari orang tua yang sama, tapi kembali lagi ketika seseorang diperhadapkan dengan situasi-situasi tertentu, contoh seperti kecemburuan sosial, ya itu terkadang pikiran baik untuk melihat, oh ya kenapa adik saya diperlakukan seperti ini. Saya mungkin di mana letak kesalahan saya, apa yang harus saya buat supaya saya juga diperhatikan seperti ini. Itu terkadang tidak semua anak mau melihat seperti itu. Ada juga yang melihat kok dia yang diperhatikan lebih bagus dan sebagainya. Akhirnya muncul kecemburuan, kepahitan. Tapi hal yang positif adalah Yusuf melihat segala sesuatu tentang masalah atau pergumulan yang dia alami, dia lihat dari sisinya Tuhan, dari cara pandangnya Tuhan gitu. Jadi bagi saya secara pribadi untuk menolong seorang klien atau konseli ya memang harus pastikan bagaimana persekutuannya dia dengan Tuhan, bagaimana hubungannya dia dengan Tuhan. Dia sudah terima Yesus apa belum? Karena kalau orang yang belum menerima Yesus, ya itu ceritanya akan berbeda. Tapi kalau orang yang mempercayai Tuhan, menerima Yesus secara pribadi, pastinya ketika dia mengalami sesuatu pergumulan, dia tidak melihat itu sebagai kutukan atau sebagai sesuatu yang negatif, tapi dia bisa melihat itu bahwa bisa saja itu adalah sebuah anugerah bagi dia gitu, karena dengan adanya pergumulan seseorang bisa semakin melekat kepada Tuhan. Itu dari saya, Pak. Oke. Ya, tidak dijelaskan ya di dalam Alkitab ya bahwa ada someone, ada pribadi yang menolong Yusuf. Betul nggak? Apakah ada teks yang menjelaskan Yusuf ini dibantu, ditolong, Tidak ada, Pak. dilayani? Tidak ada ya? Iya. Iya, tapi menurut mahasiswa gimana buat Anda sekalian? Apakah Yusuf dengan sendirinya menyembuhkan luka-lukanya? Di Kalau luar, bagi saya secara pribadi pengajaran letak kebenaran yang dari dasarnya dari keluarga gitu, dari orang tuanya gitu. Jadi itu mungkin membuat Yusuf punya
perspektif atau cara pikir yang berbeda ketika dia mempercayai Tuhan gitu Pak. Tapi kan Yusuf ini kan ada dalam posisi tertekan, ada dalam posisi ya kita bicara padanya lah. Apakah Yusuf tidak desperate? Desperate dong. Apakah Yusuf tidak stres-stres dong? Apakah Yusuf tidak mengalami luka batin? Luka batin. Normal-normal aja lah, tidak ada manusia yang super kan. Yesus sebagai manusia sejati aja lemah dan tak berdaya, walaupun tak berbuat dosa ya. Gitu kan? Nah pertanyaan saya sekarang adalah, apakah tidak ada orang yang mengkonseling Yusuf? Atau Yusuf menguatkan, menyembuhkan dirinya sendiri? Gimana? Di dalam Alkitab tidak ada ya? Tidak ada ya? Tidak ditulis Pak, tidak Tidak ada. ditulis. Oke. Dampak-dampak daripada proses yang dilewati oleh Yusuf ini luar biasa ya. Yusuf bisa menerjemahkan mimpi jurumudi dan juru roti itu karena apa? Dia mampu melewati masa sukar itu ya. Yusuf mampu menerjemahkan mimpi Firaun. Yusuf memerintah di Mesir. Itu akibat apa? Mampu melewati proses yang disebut dengan sekolah padang gurun. Tidak ada air yang menyegarkan, yang menyehatkan, yang melegakan. Yang ada kehausan, kekeringan, keletihan. Itu yang dihadapi oleh Yusuf ya. Nah Yusuf karakternya begitu jelas, mampu berdamai ya, atau mengampuni saudara-saudaranya ya. Ini jelas sekali. Bahkan Yusuf diberkati Tuhan. Yusuf diberkati Tuhan, Kejadian 48 ayat 1 sampai dengan pasal 49 ayat yang ke-33 menjelaskan bahwa pada akhirnya Yusuf pada akhir kehidupan Yakub maksud saya, ia memberkati anak-anak Yusuf yaitu Manasye dan Efraim. Artinya apa? Cucunya Yakub, anak-anaknya Yakub diberkati oleh bapaknya sendiri, yaitu Yakub. Anak-anaknya Yusuf diberkati oleh bapaknya Yusuf yaitu Yakub. Luar biasa. Yakub mengucapkan berkat masing-masing juga kepada ke-12 anaknya. Ia berpesan ketika meninggal agar menguburkan bersama dengan leluhur-leluhurnya di Kanaan. Nah kemudian berkat yang lain apa? Yusuf kembali kepada ayahnya. Wow, keren sekali. Nah, kalau kita perhatikan Kejadian 50 ayat 1 sampai 26 menjelaskan bahwa Yakub meninggal dan sesuai janji Yusuf kepada ayahnya mereka kembali ke Kanaan untuk menguburkan Yakub. Setelah itu Yusuf kembali ke Mesir ya bersama-sama saudara-saudaranya. Yusuf mempersiapkan dirinya Pak untuk kembali ke Kanaan dengan pesan kepada anak-anaknya untuk membawa kembali ke Kanaan ketika Allah membawa mereka ke tanah perjanjian. Jadi blessing, berkat yang luar biasa itu terlihat dialami kepada orang-orang yang bisa dikatakan mampu melewati masa-masa sukar itu. Di pertemuan pertama kan saya menjelaskan Yohanes 8 ayat 32 ya. Bahwa dia akan memberikan kemenangan. Artinya apa? Kebenaran itu akan memerdekakan. Semua tekanan-tekanan itu akan membantu. Nah, di masa kini betapa penting kita itu tidak hanya praktikal gitu ya. Menjadi konselor yang praktikal. Konselor yang praktikal itu apa? Konselor yang hanya mampu memberikan sejuta nasihat dari pengalaman-pengalaman, artinya pengalaman nasihat itu dibangun dari pengalaman-pengalaman maupun juga contoh-contoh. Oke itu. Tapi yang paling utama menurut saya bagaimana menolong, membantu orang-orang ini untuk mengerti firman. Jadi inti daripada pelayanan konseling ini bukan hanya bicara tentang
melepaskan mereka dari problem atau masalahnya, tetapi juga mendewasakan mereka di dalam Tuhan. Karena orang yang sedang menghadapi masalah dan dibantu, itu bisa saja menghadapi masalah yang lain. Dan kita tidak bisa menjadi dewa atas orang-orang itu. Kita hanya bisa memimpin, menuntun mereka untuk bertemu Tuhan. Dan yang lebih hebat, mereka sendiri harus bertumbuh, berakar, dan berbuah di dalam Tuhan. Jadi, jangan lupa, kita sebagai konselor tidak hanya membantu dia keluar dari satu masalah atau krisis yang dia hadapi. Tetapi ada yang lain. Apa itu? Membantu dia untuk mengenal Tuhan, bertumbuh, berakar, dan berbuah. Yusuf ini menjadi contoh yang terbaik di hari ini ya. Secara umum dalam bentuk modern si Antoine itu ya. Tadi bersama Dr. Jerome yang saya sudah jelaskan, kemudian ada Yusuf. Ya. Saya kira itu penting ya. Ya, saya sudah mengirimkan ke WhatsApp semuanya kontrak perkuliahan ya. Sudah dibaca di WhatsApp? Sudah ya? Kontrak perkuliahannya sudah ada semua, lengkap, buku-bukunya dan sebagainya apa. Jadi saya berharap, saya ulang lagi, buat saja paper, karena ini konseling, terkait dengan konseling yang ada hubungannya dengan disertasi, tesis nanti. Supaya tulisan Bapak Ibu ini tidak mubazir, tetapi bisa dijadikan sebagai bagian dari tesis yang akan disempurnakan. Maksud saya ini modal sudah mulai buat tesis terkait dengan konseling. Gitu ya. Ya, kita satu kali lagi pertemuan ya. Betul begitu? Iya, Pak. Satu kali lagi pertemuan, nanti kita atur lagi ya. Nanti kita komunikasi lewat WA ya. Baik. Ada pertanyaan? Cukup ya? Oke, kita tutup dalam doa. Kami bersyukur Tuhan untuk kuliah melalui Zoom ini, berkati rektor kami, berkati direktur pascasarjana kami, berkati semua dosen, semua mereka yang melayani di Institut Agama Kristen Negeri Palangkaraya. Kami memuliakan Engkau, puji sembah hanya bagi pembelajaran ini, biarlah menjadi berkat bagi kami untuk semakin melihat ada jiwa yang Tuhan percayakan untuk kami layani, membuat mereka bertumbuh, berakar, dan berubah dalam Kristus. Dalam nama Yesus kami mengakhiri pertemuan ini. Amin. Terima kasih.